Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya sudah ganti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-ashiru, utawi bab yang nomor 10, iku fil ishqi, di dalam menjelaskan tentang rindu. Nek tak kemarin itu bab tentang cinta, sekarang tentang rindu. Beda ini, pengambilannya beda, definisinya beda, cinta dengan rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hubbu, utawi cinta itu ibarat an mailit tob'i, dari condongnya sifat, ilas syai'i, pada sesuatu, al-mulidi, yang memberi kenikmatan. Fa'in ta'akkada, maka jikalau menjadi kuat apa dalikal mailu, pada itu condong, wakuya, dan menjadi wakuya, yang jadi kuat apa ya si condong, sumia, maka dikatakan apa ya si mail tadi, condong tadi, dikatakan iskon, dengan nama rindu. Rindu. Jadi condongnya sifat pada sesuatu yang memberi kenikmatan atau yang memberi angan-angan menjadi keenakan. Setelah condongnya semakin kuat, maka condong itulah itu dikatakan rindu. Fayujawizu, maka meliwati apa ya si rindu, illa ayyakuna, sampai supaya ada sapa ya si orang yang rindu iku rafiqon, jadi budak, lipahbubihi, atas orang yang dicintai, orang yang rindu. Wa yunfiku, dan mensodakoh, meninfakkan sapa ya si orang yang rindu, ma, pada hartanya, yang biku, yang memiliki sapa ya si orang, li ajlihi, pada al-mahbub, li ajlihi, karena arai kekasihnya, arai yang dicintai tadi. Ala, ingat-ingat, taro, yang melihat kamu, ila Zulaikha, pada ceritanya Zulaikha. Ini fenomenal, sampai diabadikan di dalam Al-Quran, kisah cintane Zulaikha sama Nabi Yusuf alaihis salam. Itu dramatis sekali, tapi memang sampai diabadikan di Quran. Zulaikha itu istrinya pembesar Mesir kuno zaman semono. Istrinya suaminya namanya Kitfir bin Rauhib, atau nama lainnya itu Ra'il binti Ra'il bin Ra'il. Kalau Quran menyebutnya Imro'atul Aziz, ya. Jadi Zulaikha itu sudah punya suaminya itu pembesar kerajaan, perdana menteri, namanya Kitfir bin Rauhib, ya. Nah, ketika Nabi Yusuf itu masih remaja, dijadikan budak. Waktu itu kan dibeli setelah dibawa pulang ke rumah, akhirnya dijadikan anak. Itu ganti anak. Kitfir sama Zulaikha itu gak punya anak. Ini rawat anak ini untuk jadikan anak kita. Akhirnya dijadikan anak, tapi Allah memberi mukjizat kepada Nabi Yusuf berupa ketampanan, sehingga Zulaikha itu lama-lama ada hasrat yang terpendam. Itu sampai Zulaikha itu ceritanya bersolek terus, karena itu tambah ganteng itu kan tambah besar. Siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu juga manusia, walaupun Nabi juga manusia, punya hasrat. Waktu itu hampir, tapi Nabi yo diselamat nih karo Gusti Allah. Jadi Zulaikha mengajak untuk berbuat mesum. Nah,
Ternyata Nabi Yusuf itu akhirnya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Di situ ada gambarnya bapaknya Nabi Yakub di hadapannya. Akhirnya Nabi Yusuf ingat, kembali kepada Allah. Nabi Yusuf lari, terus sama Zulaikha dipegang jubahnya, dipegang pakaiannya yang belakang, sehingga sobek yang belakang. Kan diajak mesum tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya ketika buka pintu, dia mau Nabi Yusuf mau keluar, buka pintu, akhirnya bapak angkatnya pulang, namanya Kitfir. Akhirnya Zulaikha malah berdusta tentang cerita bahwa ketika Anda pergi bertugas bahwa dia mau memperkosa saya, mau ini. Akhirnya di hadapan sang raja, Nabi Yusuf dipenjara, dituduh itu. Padahal itu cerita bohongan sama Zulaikha. Tapi sebenarnya Zulaikha tetap cinta itu. Senengnya karuan. Ketika di penjara, Nabi Yusuf di penjara itu, Zulaikha itu terus saja memendam rasa rindunya setengah mati kepada Nabi Yusuf. Akhirnya suaminya tambah tua terus mati. Nah, itu tambah terus nggak ketemu, Zulaikha nggak ketemu sama Nabi Yusuf. Terus rindunya pengen ketemu Nabi Yusuf. Itu saking rindunya itu sampai hartanya itu habis. Nah, Zulaikha itu orangnya yang pembesar, kaya, tapi hartanya habis. Ini keceritaannya begini. Balago dan sampai supaya si Zulaikha balago sampai biha dengan Zulaikha min mahabbati Yusuf dari cinta Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Andahaba supaya hilang apa maluha hartanya Zulaikha, wajamalaha dan kecantikannya Zulaikha. Zulaikha itu tambah tuwek mikirin Nabi Yusuf. Bondone yang tek, yaitu dibuat untuk Nabi Yusuf. Wakana dan ada ikulah bagi Zulaikha iku minal jawahiri dari inten, banyak beberapa inten wal qolaidin dan beberapa kalung. Wakoro yang mempunyai supaya si Zulaikha sabina pada 70 apanya jamalan untanya. Wakot angfakot ha, dan benar-benar menginfakkan supaya si Zulaikha tadi, karena sangat cintane, sangat rindu nih gini Zulaikha. Kuluha yang semuanya hartanya itu fi mahabbati Yusuf, di dalam cintane, saking cintane Nabi Yusuf. Wakuluman dan barang siapa kola yang mengucapkan ra'aitu Yusuf al yauma a'taituhu kola data tugnihi hatta la yaqala asyai'un. Ini loh, saya melihat Yusuf pada hari ini, a'taituhu, maka saya akan memberi dia, orang yang mengatakan seperti itu, kola data pada kalung, tugnihi yang bisa, kalung dari emas ini, tugni yang bisa mengkayakan apa ya si kalung tadi pada seseorang yang mengatakan seperti itu. Hatta lan yakko, sehingga habislah bagi Zulaikha apa syai'un harta, apa syai'un sesuatu harta maksudnya. Wakanat dan ada sobat Zulaikha tamsi, berjalan sobat Zulaikha kula syai'in pada setiap sesuatu bismi Yusuf, dengan nama Yusuf. Wakot nasiat yang benar-benar pikun, lali, lupa sobat Yesi Zulaikha tadi kula syai'in pada setiap sesuatu siwahu selain Nabi Yusuf. Min fardil uski, saking sangatnya rindu pengen ketemu yang dikasihi, rupanya Nabi Yusuf. Bojomu ngene iki to ora? Ketemu kadang ngundang wong ngono, kopi-kopi dhewe ngono. Wa idza rafi'at ketika mengangkat oporok suha, kepalanya Zulaikha ila samai pada langit, ro'at maka melihat sapa Zulaikha mau isma Yusuf, namanya Nabi Yusuf. Maktuban yang ditulis apa ya nama alal gawagibi atas beberapa bintang. Ndelok nang langit dhek roh Nabi Yusuf.
Pokoknya sopo ae sing ngomong, aku ngerti Nabi Yusuf pada hari ini, langsung dikasih kalung emas, sampai hartanya itu habis. Dia itu sampai tidak mendengar sesuatu, sampai matanya buta ya. Matanya buta, hartanya habis, tambah tua, memikirkan Nabi Yusuf. Badan kurus bukan karena tak makan, tapi memikirkan si kucing kurus. Nah, seperti itu. Itu saking apa? Saking senengnya Nabi Zulaikha. Tapi pada akhirnya ketika keluar dari penjara, Nabi Yusuf keluar dari penjara dan dijadikan perdana menteri, akhirnya dipertemukan lagi oleh Allah dengan Zulaikha. Dengan Zulaikha akhirnya, siapa kamu? Pertama begitu, wajah wis tuwek. Dan itu jadi pengemis itu. Zulaikha itu jadi pengemis. Saya yang merawat kamu, saya yang mendengar, saya yang mensisiri rambut kamu ketika kamu di rumahku dulu. Nah, karena kedustaanku, karena tingkah polaku lah Allah menghukumku semacam ini. Itu kata Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf memaafkan. Aku ingin bertemu, mendengar suaramu saja, melihat kamu saja, itu sudah lebih baik daripada dunia seisinya. Itu kata Zulaikha. Ada perempuan seperti itu. Makanya Allah mempertemukan, terus Nabi Yusuf membuat utusan supaya Zulaikha itu mau menikah dengan Nabi Yusuf. Terus jawabannya Zulaikha, apakah Yusuf tidak tahu bahwa saya sudah tua renta, saya sudah nggak punya apa-apa, saya sudah tuli, saya sudah hina, jadi pengemis, seorang pembesar kerajaan, apakah nggak malu menjadikan istri saya? Akhirnya itu utusan itu kembali pada Nabi Yusuf, tapi tidak menjawab iya atau enggak ketika mau dinikah itu. Jadi jawabannya seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf datang sendiri. Apakah kau tidak mengerti bahwa saya mengirim utusan kepada kamu? Nah, jawabannya seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, Allah mempertemukan kita dan Allah lah menjodohkan kita pada saat ini. Akhirnya sama malaikat Jibril wajahnya diusap lagi, menjadi muda lagi, menjadi cantik lagi. Terus dijodohkan Nabi Yusuf, terus dinikah Nabi Yusuf. Ternyata Zulaikha itu masih perawan. Itu terangannya begitu, perawan. Alasannya kenapa Anda masih perawan? Jawabnya Nabi Yusuf, jawabnya Zulaikha, karena suami saya dulu namanya Kitfir itu impoten, jadi gak kuat apa-apa. Seperti itu. Jadi itulah kisah yang di situ sangat rindunya sangat rindu dan cintanya Zulaikha pada Nabi Yusuf, sehingga tidak bisa melihat apapun di dunia ini kecuali namanya Nabi Yusuf. Jadi bener omongannya itu loh, nyanyian dangdut loh. Saya mau makan ingat kamu, saya mau tidur ingat kamu, saya mau ingat ini sing ingat kamu. Itu seperti saking rindunya. Ya seperti itu. Ini maksudnya menerangkan rindu seperti itu. Bahkan kalau kita rindu dengan Kanjeng Nabi seperti itu, maka sangat berbahagialah orang yang punya rasa rindu seperti itu pada Rasulullah SAW. Karena nggak mungkin sekali lagi saya bilang, nggak mungkin rindu dan cintanya kepada Rasulullah itu bertepuk sebelah, pasti disambut